Malam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Kamis 9 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana laporkan dua loyalis Anas Urbaningrum ke Bareskrim Polri dan Bawaslu geram terhadap Kementerian Keuangan gara-gara anggarannya belum dicairkan. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, dua loyalis Anas Urbaningrum, Ma'mun Murad dan Tridianto siang tadi dilaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Bareskrim Mabes Polri. Denny Indrayana melaporkan keduanya terkait fitnah yang menyatakan bahwa Denny bersama Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto melakukan kunjungan ke kediaman pribadi Presiden SBY di Cikeas sehari sebelum Anas diperiksa KPK. Didampingi 3 orang kuasa hukumnya, Wamenkumham Denny Indrayana Kamis siang melaporkan dua loyalis Anas Urbaningrum, Ma'mun Murad dan Tridianto ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Fitnah yang diduga dilakukan Ma'mun dan Triandoto ini soal pernyataan keduanya yang menyebutkan Denny dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto pernah berkunjung ke kediaman pribadi Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat sehari sebelum Anas dipanggil KPK. Denny menegaskan dirinya dan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto tidak pernah melakukan pertemuan dengan Presiden SBY di Cikeas. Selain itu, ia pun sudah meminta kepada kedua loyalis Anas itu untuk meminta maaf atas pernyataan fitnah yang dilontarkannya. Namun tidak pernah dilakukan. Tidak hanya itu, Denny juga mengaku sudah membawa bukti berupa pernyataan kedua loyalis tersebut yang disampaikan melalui pemberitaan media online. Pak, tapi sebenarnya pertemuan nggak sih Pak dengan Pak SBY juga? Nggak ada. Cari bukti sampai tahun Lebaran Kuda juga nggak ada. Pak, dilaporin siapa aja melalui CCTV juga orang aja ya? CCTV SBY. Begini. Yang pasti kan yang menyampaikan itu Murad di KPK-nya. Tapi saya baca juga itu diulang, dikuatkan juga oleh Tri. Jadi ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Pak, di bawah harinya apa Pak? Aku biar lapor dulu. Pak, bukti yang di bawah harinya apa? Ya itu yang terkait bukti-bukti yang mereka sampaikan di pemberitaan. Menurut Denny, upaya pemeriksaan kasus korupsi yang dilakukan KPK terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak perlu dialihkan ke hal-hal yang berbau fitnah kepada dirinya dan Bambang. Karena KPK merupakan baris terdepan dalam pemberantasan korupsi sehingga upaya mendukung KPK harus dilakukan maksimal. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Ya, upaya Wamenkumham Denny Indrayana yang melaporkan dua loyalis Anas terkait kasus dugaan pencemaran nama baik mendapat dukungan dari Menkumham Amir Syamsuddin. Menurut Amir, yang dilakukan Denny merupakan pembelajaran bagi seseorang yang tak menghargai kredibilitas seseorang. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin angkat bicara terkait laporan wakilnya Denny Indrayana yang melaporkan dua loyalis Anas yakni Ma'mun Murad dan Tridianto ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Amir mendukung langkah Denny ini karena dapat mendidik masyarakat agar tidak mempercayai isu-isu miring yang dapat menciderai kredibilitas seseorang. Namun Amir menyatakan laporan Denny ini tidak terkait dengan tugasnya yang menjabat Wakil Menkumham. Menurut politisi Partai Demokrat ini, laporan Denny adalah masalah pribadi Denny. Membenarkan ya kalau memang ada langkah sedemikian dilakukan, ya sekaligus mendidik masyarakat jangan dengan mudah menciptakan cerita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu hak pribadi daripada saudara Denny Indrayana untuk melakukan. Denny telah mengadukan dua loyalis Anas pada Kamis siang ke Bareskrim Polri. Denny merasa nama baiknya tercemar atas pernyataan jubir Ormas Pergerakan Perimpunan Indonesia PPI itu. Dalam pernyataannya, Ma'mun dan Tri mengatakan bahwa Denny dan Wakil Ketua KPK pernah berkunjung ke kediaman Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat sehari sebelum Anas menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rudi Wijaya dan Ketut Sumadiase melaporkan. Ya, Ketua Dewan Penasehat Nonaktif Partai
Hanura Bambang Suharto hari ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan mantan Komisioner Komnas HAM ini masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya, yakni diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah NTB. Ketua Dewan Penasihat Nonaktif Partai Hanura Bambang Suharto Kamis siang kembali mendatangi gedung KPK. Pemilik PT Sungai AAN ini datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praia Lombok Tengah NTB Subri. Bambang enggan berkomentar saat tiba di gedung KPK. Kasus ini terbongkar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Subri dan Lusita Anita Razak yang tak lain adalah anak buah Bambang di PT Sungai AAN di Lombok. Lusita diduga memberikan suap kepada Subri senilai 190 juta rupiah dengan pecahan mata uang dolar Amerika Serikat dan 23 juta rupiah dalam pecahan rupiah di sebuah hotel di Lombok Desember lalu. Suap ini diduga sebagai uang pelicin penanganan perkara pemalsuan dokumen sertifikat lahan di wilayah Lombok Tengah dengan tersangka Sugiharta alias Along. Sebelumnya Along telah diadukan Bambang ke kepolisian atas perkara tersebut. Sengketa lahan ini melibatkan perusahaan Bambang Suharto PT Pantai AAN yang mengklaim memiliki lahan seluas 4,3 hektar di Desa Selong Blanak, Praia Barat, Lombok Tengah. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan. Iya, Bawaslu geram terhadap Kementerian Keuangan gara-gara anggarannya belum dicairkan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.